Hai Smart Netizen Denpasar TV Channel. Belakangan ini media menyuguhkan pemberitaan tentang adanya peristiwa kekerasan terhadap anak di sejumlah lembaga pendidikan di beberapa daerah. Tapi di balik itu, kekerasan terhadap anak juga menjadi atensi kalangan sekolah dan praktisi psikologi. Di Denpasar minggu lalu berlangsung kegiatan yang menarik berkaitan dengan bagaimana kalangan sekolah atau guru termasuk orang tua memberikan support psikologis kepada anak-anak sehingga peristiwa kekerasan terutama yang terjadi antar anak atau antar murid di sekolah yang bentuknya bisa macam-macam, bullying, saling mengejek, atau kadang-kadang benturan secara fisik, itu bisa mengakibatkan anak-anak terpancing menjadi sangat emosional, lalu kemudian menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Secara psikologis ternyata memang ini perlu ditangani, perlu diatasi sehingga tidak menimbulkan akibat yang berkepanjangan. Nah, kalangan lulusan Fakultas Psikologi UI, terutama yang berdomisili di Bali, berusaha memberikan atensi SD Muhammadiyah 3 Denpasar menjadi ruang untuk berbagi di minggu yang lalu. Ikuti tayangan selengkapnya di Denpasar TV Channel. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Karena bercandanya keterlaluan. Temen yang lain tuh dibilang jelek, habis itu temen yang lain tuh marah, mukul dah, akhirnya habis itu saling berlawanan, nangis. Seperti ini karena anak-anak 2 tahun pandemi, jadi mereka belajar di rumah, dan itu ternyata pada saat mulai pertemuan tatap muka, anak-anak lama di rumah, kemudian mereka bergaul dengan gadget, dengan teman terbatas, sehingga pada saat bertemu dengan teman yang sesungguhnya menimbulkan kejadian-kejadian di mana anak-anak egonya masih tinggi, saling bergesekan, timbullah ada bullying verbal, bullying fisik. Alumni Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dalam rangka Dies Natalis Fakultas Psikologi UI yang ke-62 itu membawakan program adalah peer support atau program saling support. Program sebenarnya gadget itu bukan musuh sesungguhnya, tetapi di balik itu kita perlu menggali ada apa di balik penggunaan gadget yang oleh orang tua ataupun guru atau masyarakat dituduh sebagai musuh. Ada hal lain lebih... Namanya anak, Pak ya. Jadi anak itu ada di mana-mana. Selain bentuknya dia dididik di sekolah, dia juga punya orang tua. Tentunya tidak lepas bahwa dia juga akan bergaul dengan sesama anak lainnya. Anak-anak mulai dari kecil, SD sampai kuliah pun masih ada. Mereka akan bergabung dalam satu grup dari masing-masing tingkatannya. Jadi dalam bentuk ini untuk pemeriksaan psikologisnya itu awal, jadi kita bisa membentuk beberapa hal yang bisa kita lakukan. Jangan lupa subscribe. Kelas 7 di sekolah SMP Muhammadiyah 2. SD-nya dulu di mana? Di SD Muhammadiyah 3. Raihan, waktu SD dulu itu sering mengalami kejadian di ejek teman? Enggak pernah. Tidak pernah ya? Atau ada teman yang diejek oleh teman lain? Pernah lihat? Pernah. Penyebabnya apa? Enggak apa-apa sih, cuma iseng temennya. Oh, iseng saja? Jadi enggak serius ya? Iya. Tapi ada teman yang sampai kemudian nangis? Itu karena bercandanya keterlaluan. Oh, bercandanya keterlaluan. Nah, kalau di SMP sekarang, lihat ada kejadian-kejadian macam begitu? Anak teman yang dibully misalnya, tahu dibully ya? Tahu. Dibully sampai nangis, sampai nggak mau ngomong, ada nggak? Ada.
Nah, itu juga sering? Sering. Nah, itu terjadi sebelum pandemi atau setelah sekolah setelah pandemi? Setelah pandemi. Sebelum pandemi enggak pernah lihat? Enggak pernah. Jadi pada saat setelah pandemi itu kelihatan ya? Iya. Nah, itu seperti apa sih yang dilakukan teman itu, ngejeknya kayak apa misalnya? Temennya tuh ngejek, temen yang lain tuh dibilang jelek, habis itu temen yang lain tuh marah, mukul dah, akhirnya habis itu saling berlawanan, nangis dah. Jadi Itu kalau begitu guru tahu nggak? tahu. Lalu diselesaikan oleh guru? Iya. Nah, setelah itu baikan. Hari ini kita melaksanakan kegiatan dukungan psikologi awal bersama ILUNI UI, Ikatan Alumni Psikologi UI, bersama dengan guru-guru dan juga komite. Sebelumnya belum ada kegiatan seperti ini karena anak-anak 2 tahun pandemi, jadi mereka belajar di rumah, dan itu ternyata pada saat mulai pertemuan tatap muka, anak-anak lama di rumah, kemudian mereka bergaul dengan gadget, dengan teman terbatas, sehingga pada saat bertemu dengan teman yang sesungguhnya menimbulkan kejadian-kejadian di mana anak-anak egonya masih tinggi, saling bergesekan, timbullah ada bullying verbal, bullying fisik, dan itu harus kita atasi dengan adanya pendampingan dukungan psikologi awal. Konkretnya misalkan anak-anak saling ejek, kemudian misalkan anak-anak karena energinya luar biasa, kadang-kadang mereka tidak sengaja bertabrakan atau bersenggolan, dan itu menimbulkan emosi. Nah, sehingga adalah kontak fisik. Nah, sehingga dari guru-guru perlu mendampingi anak-anak tersebut dari sisi psikologis mereka. Biasanya personal, dan itu mereka bukan dengan tujuan. Jadi ya karena mungkin saling senggol atau segala macam saat olahraga atau apa begitu, jadi menimbulkan emosi mereka naik lah, tapi itu tidak banyak karena di PTM ini kita mengedepankan untuk pembelajaran adab kepada anak-anak, bagaimana mereka saling menghargai, menghormati sesama teman. Tapi yang namanya dunia anak-anak tidak luput dari seperti itu, kejadian-kejadian antar anak-anak itu sendiri. Itu semua kompleks penyebabnya. Jadi yang pertama, latar belakang mereka banyak terkena pengaruh gadget. Itu tidak bisa lepas, khususnya kelas 5-6 ya, dimana di gadget itu anak-anak sekarang sudah bermain TikTok, bermain IG, dan itu mereka bisa akses bebas. Nah, itu mempengaruhi psikologis mereka, mempengaruhi sosial mereka di sekolah, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, itu sehingga menjadi input informasi, dan itu terbawa ke sekolah. Nah, jadi hal-hal seperti ini jika kita biarkan, dampak-dampak negatif dari gadget itu kita biarkan, mungkin nantinya akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk itu sedini mungkin sekolah dengan ILUNI UI membuat program ini, di mana nanti guru-guru bekerjasama dengan komite menjadi pendamping anak-anak itu, menjadi peer volunteer untuk anak-anak, sehingga kita mendampingi, menyentuh hati mereka, sehingga apa yang menjadi visi misi sekolah tercapai. Pendidikan itu kompleks, Pak. Jadi anak-anak itu menerima banyak informasi dari keluarga, dari sosial mereka, dari lingkungan mereka, dan itu terbawa ke sekolah. Karena di sini sekolahnya tidak sampai seharian, sehingga budaya anak-anak itu pastilah terbawa dari rumah dan lingkungannya. Sehingga dari usulan bahwa program ini nanti akan disampaikan kepada komite, itu usulan yang bagus sekali. Dan hari ini yang mendapat pelatihan itu menjadi trainer of trainer. Jadi TOT-nya nanti dari guru-guru dan komite yang mendapat materi hari ini diimbaskan lagi kepada kelompok yang lebih besar. Pendidikan itu tidak hanya sekolah, tidak hanya orang tua, tapi juga masyarakat umum di dalamnya, juga dari pemerintah daerah, pemerintah kota, kita saling bahu-membahu untuk mewujudkan pendidikan yang lebih berkemajuan. Dan alhamdulillah hari ini ada ILUNI UI yang merupakan masyarakat umum kemudian masuk ke dunia pendidikan, dan itu kita sambut dengan baik, sehingga kita mempunyai visi dan misi serta tujuan yang sama. Sebenarnya gadget itu bukan musuh sesungguhnya,
Tetapi di balik itu kita perlu menggali ada apa di balik penggunaan gadget yang oleh orang tua ataupun guru atau masyarakat dituduh sebagai musuh. Ada hal lain yang lebih mendasar, yaitu hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya maupun guru dengan anak-anaknya. Kebetulan saya adalah instruktur untuk program guru penggerak Kemendikbudristek dan saya mengajar juga materi KSE, keterampilan sosial emosional. Nah, kalau dengan konsepnya KSE, itu jelas sekali disebutkan bagaimana hubungan yang sangat kuat antara siswa, orang tua, guru, dan masyarakat atau komunitas. Disinilah peran kita bisa melakukan sesuatu untuk mendampingi anak-anak kita untuk berkembang optimal. Apalagi dengan program Merdeka Belajar. Sebenarnya, kalau kita lihat dampak pandemi ya, basicnya manusia itu adalah makhluk sosial, harus berinteraksi. Selama pandemi selama 2 tahun lebih, kita justru diminta untuk menekan itu, melakukan social distancing. Nah, itu juga menyebabkan stres, right? Akhirnya mereka larinya ke gadget, walaupun sebenarnya penggunaan gadget sebelum pandemi pun sudah hal yang biasa, cuman meningkat penggunaannya, frekuensinya karena harus di rumah saja. Nah, disinilah sebenarnya perlu kekuatan komunikasi orang tua. Dan selain komunikasi, hal yang penting adalah energi. Karena orang tua, misalnya ayahnya harus bekerja dari rumah, ibunya juga bekerja dari rumah, anak-anak harus sekolah dari rumah, energinya itu agar ada rebutan wifi misalnya gitu ya, rebutan kuota. Jadi sebenarnya bukan gadgetnya yang salah. Bagaimana memanage energi perputaran di rumah itu yang tadinya kita masing-masing di luar, tiba-tiba harus bersatu dalam rumah, dan sibuk mengelola problemnya masing-masing ya. Jadi bukan gadget, sekali lagi bukan gadget yang salah, tapi kita mungkin lebih aware. Nah, kalau terkait dengan teori kecerdasan emosi, ada 4 tahap. Yang pertama adalah awareness. Nah, disitulah peran orang tua perlu sebagai orang dewasa dalam rumah, perlu mulai dari diri ya. Kalau programnya Merdeka Belajar, M-nya adalah mulai dari diri. Kita semua sebenarnya perlu untuk menyadari dulu bagaimana sih kondisi emosi atau perasaan kita ya. Nah, jangan mudah-mudah menyalahkan gadget yang salah, padahal kita nggak sadar ya bahwa sebenarnya emosi kita belum tertata. Setelah menyadari emosi, kita perlu menavigasi bagaimana kita mengarahkan emosi kita itu untuk sesuatu yang positif, begitu. Di dalam KSE itu kan guru-guru juga di rumahnya pasti punya masalah juga ya, karena guru-guru juga punya anak-anak yang perlu dididik. Saya pernah dengar statement katanya, kok ngurusin anak kalian aja, anak sendiri malah nggak diurusin. Nah, that's another problem actually. Jadi pada saat guru datang ke sekolah, kembali lagi saya akan menyarankan untuk mengikuti tahapan tadi, awareness dulu. Sang guru perlu mengenali perasaannya, kemudian mendavigasinya, kemudian nomor 3-nya adalah tahapan yang ketiga adalah social awareness, yaitu dengan empati. Bagaimana mereka datang ke sekolah, kalau dia sudah sadar kondisi emosinya dan kemudian sudah dinavigasi, dia akan bisa berempati kepada siswanya. Dan yang keempat adalah menjalin hubungan baik ya. Dan kalau KSE itu, balik lagi segitiganya antara siswa, guru, orang tua, dan masyarakat atau komunitas. Apa yang dilakukan banyak sih sebenarnya. Waktu anak-anak saya masih bersekolah, kebetulan saya dan suami saya itu aktivis untuk di komite sekolah atau istilah PTFE gitu ya. Kita sebagai orang tua tuh nggak bisa semena-mena menyerahkan bahwa yang penting gue udah bayar gitu ya. Tetapi kita perlu melibatkan diri untuk perkembangan sekolah, anak-anak keterlibatannya di sekolah. Misalnya mengusulkan sebulan sekali bikin pertemuan. Jadi bukan hanya saat menerima rapot, zaman dulu kalau SD kan 3 quarter ya. Jadi 4 bulanan atau semesteran. Tetapi we need more than that. Dari pihak orang tua sebenarnya bisa membuka jalur komunikasi dengan guru, tanyakan tentang anak-anaknya, atau bikin kegiatan-kegiatan yang menarik. Karena saya misalnya hobinya singing and dancing, kenapa nggak mengundang guru-guru, yuk kita datang ke kafe, kita menyanyi bersama, kemudian kita berdancing bersama. Di situ kita bisa membahas, ada masalah apa dengan anak-anak kita. We can do something for the kids, tapi dengan cara yang lebih menyenangkan, dengan menjalin hubungan antara guru dan orang tua. Itu idealnya. Kita membentuk harmoni, ya. Jadi jangan orang tua memusuhi guru, misalnya, itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi di negara tercinta ini.
namanya anak, Pak ya. Jadi anak itu ada di mana-mana. Selain bentuknya dia dididik di sekolah, dia juga punya orang tua. Tentunya tidak lepas bahwa dia juga akan bergaul dengan sesama anak lainnya. Anak-anak mulai dari kecil, SD sampai kuliah pun masih ada. Mereka akan bergabung dalam suatu grup dari masing-masing tingkatannya. Jadi dalam bentuk ini untuk pemeriksaan psikologisnya itu awal, jadi kita bisa membentuk beberapa hal yang bisa kita lakukan. Sebab ini kaitannya dengan di masyarakat. Jadi kita bisa membentuk peer volunteer, artinya yang dalam kelompok-kelompoknya sesuai dengan tingkatan dan usia. Jadi bisa saja itu dilakukan, itu di dalam kelompok bermain, mungkin di tempat-tempat penitipan anak. Terus juga kalau sudah agak dewasa sedikit, mereka biasanya ada grup banjar, ada grup seketurun-teruni yang biasanya kita hidup di Bali, itu selalu bergaul erat di situ. Nah, di situ kita bisa membantu untuk mencegah terjadinya krisis yang lebih panjang. Karena kalau sudah terkena krisis, kan lebih baiknya itu kita mencoba mengatasi, memprepare mereka sehingga tidak terlalu berkepanjangan, apalagi situasi seperti ini. Untuk namanya peer volunteer itu tujuannya untuk membantu sesama mereka, karena umumnya seorang anak itu atau seorang itu akan lebih fair, lebih terbuka, lebih nyaman kalau berbicara terhadap teman rekannya daripada sifatnya ke orang tua yang terlalu menggurui. Mungkin kita bisa sharing di sana untuk membuat mereka merasa nyaman, mereka merasa dihargai, merasa dicintai, sehingga itu akan memberi dampak yang positif terhadap hubungan sosialnya. Semua peran masyarakat pasti diperlukan, tidak terkecuali ya pemerintah mungkin bisa masuk di sana, dan kita memfasilitasi juga dengan apa yang kita bisa kasih ke mereka, apa yang diperlukan. Jadi kita akan coba lihat dulu masalah apa sih yang paling utama di antara masyarakat itu, dari kelompok-kelompok umur, dan perannya pemerintah mungkin akan menjembatani kekerasan terhadap anak. Umumnya juga ya istilahnya kalau di sini mungkin belum ada yang bom ya, tapi memang secara mungkin kita juga belum terlalu memahami mereka. Jadi masih flat kelihatannya, tapi bisa aja itu menjadi besar. Nah, itu perlu kita lihat lebih lanjut. Jadi kita bisa memberikan mereka motivasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, itu tadi salah satunya dengan peer counselor ya. Jadi kita mengacu ke teman sebaya tadi, Pak. Jadi kita akan membentuk mereka tim. Jadi yang akan kita latih untuk bisa menjadi kayak konselor, tapi konselor sebaya, sehingga mereka bisa saling bantu, saling support. Nah, itu pentingnya, karena dengan saling support menjaga ya kita membuat barrier juga ya, sehingga nggak terlalu koridornya gimana, bagaimana cara mengatasinya. Dan intervensi orang tua mungkin yang pada notabene-nya mungkin terlalu keras, terlalu keluar jalur, atau maunya sangat menekan, itu bisa kita redusir. Jadi hasilnya akan menjadi sesuatu yang benar-benar mereka sehat secara rohani, mental, dan spiritual. Kami dari alumni Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dalam rangka Dies Natalis Fakultas Psikologi UI yang ke-62 itu membawakan program adalah peer support atau program saling support. Program ini tujuannya adalah memberikan perilaku baik, hubungan baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tujuan dari peer support volunteer ini adalah mencegah dan memberikan dukungan psikologis awal bagi masyarakat ataupun komunitas tentang bagaimana sih caranya memberikan dukungan psikologis awal pada kasus-kasus psikologis yang ada.
Alhamdulillah kami bekerja sama, diminta memang bersinergi dengan segala macam pihak. Dan alhamdulillah yang pertama kali merespon positif adalah dari SD Muhammadiyah 3. Dan targetnya dari SD Muhammadiyah 3 awalnya seluruh guru, tapi kelasnya terlalu besar, akhirnya dipecah khusus untuk kelas 6 yang lebih sering menangani atau berhadapan dengan kasus-kasus psikologis pada anak-anak. Jangan lupa subscribe